Mantap, para pejuang finansial luar biasa. Selamat datang kembali di perjalanan epik kita. 100 hari menuju kaya. Kalau kamu sudah sampai di hari ke-8 ini, saya mau kasih tahu satu hal penting. Kamu sedang membuat sejarah pribadi. Bukan sejarah yang bakal masuk buku cetak tebal di perpustakaan, tapi sejarah yang akan terasa nyata di rekening bankmu beberapa bulan ke depan. Ini adalah langkah-langkah kecil yang akan menciptakan perubahan besar. Dan hari ini kita akan bahas satu hal yang sering banget disepelekan. Bahkan terkesan remeh tapi dampaknya itu brutal banget ke dompet kita. Apa itu? Ini dia. Mencatat pengeluaran. Uangmu bukan hilang karena setan. Iya, begitulah kira-kira. Uangmu itu bukan hilang karena iblis, jin, tuyul, atau energi mistis lainnya yang suka bikin kamu kaget pas lihat saldo. Bukan juga karena ada tuyul tetangga yang nyolong uang dari dompetmu diam-diam. Jujur, ini bukan sinetron horor. Uangmu raib itu karena satu hal sederhana. Enggak dicatat. Coba deh jujur sama diri sendiri. Berapa kali kamu ngomong gini? Perasaan baru ambil duit kemarin. Kok hari ini udah tinggal receh? Atau, padahal nggak beli apa-apa loh, kok duitnya habis. Nah, saya yakin banget kamu sering mengalami momen seperti itu. Yang kamu sebut nggak beli apa-apa itu ternyata ada. Dan jumlahnya itu bisa sampai jutaan rupiah per bulan. Kalau dikumpulin. Tapi sayangnya kamu nggak sadar. Kenapa? Karena kamu nggak nyatet. Ibaratnya, kamu punya keran air yang bocor kecil-kecil di banyak titik, dan kamu nggak tahu di mana bocornya karena kamu nggak pernah periksa. Akhirnya, air di bak mandimu habis tanpa kamu sadari. Manusia itu pelupa, bukan cuma pelit. Kebanyakan dari kita itu sebenarnya bukan boros tapi pelupa. Coba deh bayangin skenario ini ya. Kamu berangkat kerja, mampir ke minimarket, beli kopi susu sachet favoritmu, seharga Rp18.000 nggak dicatat. Pulang kerja, mampir beli cilok di abang-abang depan kompleks Rp10.000, lupa dicatat. Terus tadi siang ada parkir motor di mall Rp4.000. Masa iya dicatat juga? Nanti malam iseng buka TikTok, ada live idola, terus ikutan sawer kasih stiker, Rp50.000. Yang ini udah pasti nggak dicatat kan? Malu juga kalau dicatat. Masalahnya, hal kecil yang diabaikan setiap hari itu membentuk pola yang sangat berbahaya. Dan pola inilah penyebab kenapa gaji kamu selalu habis bahkan sebelum tanggal muda. Padahal tanggal muda itu cuma 2 minggu lagi. Ini bukan sihir. Ini cuma efek kumulatif dari pengeluaran-pengeluaran kecil yang nggak kamu sadari. Analoginya gini, kamu sedang diet tapi setiap hari malah ngemil 1 biskuit kecil. Kamu pikir nggak ngaruh kan? Tapi kalau setiap hari 1 biskuit, dalam sebulan udah berapa biskuit itu? Dan berat badanmu nggak turun-turun, kamu bingung. Padahal penyebabnya biskuit kecil itu. Catat sama dengan sadar sama dengan kontrol. Ingat baik-baik ini ya. Ini adalah kunci fundamental dalam mengelola keuangan. Kalau kamu nggak mencatat, kamu nggak sadar. Kalau kamu nggak sadar, kamu nggak bisa kontrol. Dan kalau kamu nggak bisa kontrol, kamu nggak akan pernah kaya. Ini bukan sekadar slogan. Ini adalah kebenaran finansial yang pahit tapi harus kamu terima. Orang kaya itu tahu kemana perginya setiap rupiah mereka. Bukan karena mereka pelit, bukan. Tapi karena mereka pintar dan teratur. Mereka ngerti. Uang yang keluar tanpa arah itu sama saja dengan kebocoran kapal. Kalau kapalnya bocor tapi kamu nggak tahu di mana letak bocornya, ya kapalnya pasti tenggelam kan? Begitu juga dengan uangmu. Kalau terus-terusan bocor halus yang nggak akan pernah terisi penuh tabunganmu. Mencatat itu bukan berarti kamu jadi pelit dan nggak boleh jajan. Bukan begitu. Mencatat itu tujuannya adalah memberimu kekuatan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kamu jadi tahu, oh ternyata uangku banyak habis di sini. Oke? Berarti bulan depan aku bisa kurangi di bagian ini dan alihkan untuk nabung atau investasi. Itu namanya kontrol. Contoh realistis bocor halus. Kenapa uangmu bisa hilang 1 juta lebih? Oke, sekarang saya mau kasih contoh realistis. Ini bisa jadi cerminan keuanganmu loh. Coba kamu dengerin ini baik-baik dan rasakan dampaknya. Beli jajan random di warung atau minimarket, katakanlah Rp20.000 per hari. Kalau dikali 30 hari dalam sebulan, itu udah Rp600.000 sendiri. Ongkos kirim GoFood atau GrabFood, misalnya 4 kali seminggu, setiap kali ongkirnya Rp15.000. 4 kali seminggu itu 16 kali sebulan. 16 kali Rp15.000, itu udah Rp240.000 sendiri. Belum sama harga makanannya lo ya. Langganan aplikasi yang kamu lupa batalkan. Misalnya aplikasi streaming yang tadinya cuma mau coba-coba gratis, tapi ternyata keburu diperpanjang otomatis. Katakanlah Rp120.000 per bulan. Yang terakhir ini sering disepelekan. Makanan sisa di kulkas yang akhirnya dibuang.
Yang itu juga uang loh. Gak bisa diukur nominalnya, tapi kalau diakumulasi itu kerugian. Tanpa kamu sadari, dari contoh-contoh kecil ini saja, uangmu bisa bocor sampai 1 juta lebih per bulan. Kalau dikalikan 12 bulan dalam setahun, itu udah 12 juta rupiah. 12 juta rupiah, uang segitu bisa jadi apa saja coba. Bisa jadi tabungan daruratmu yang selama ini kamu impikan. Bisa jadi modal usaha kecil-kecilanmu untuk memulai bisnis sampingan. Bisa jadi investasi saham atau reksadana yang bisa tumbuh di masa depan. Bahkan kalau mau lebih baik investasikan di kripto. Bayangkan hanya dengan mencatat dan menyadari kebocoran ini, kamu bisa mengubah nasib 12 juta rupiah yang tadinya hilang. Jadi aset produktif. Cara mencatat pengeluaran yang gampang. Oke kak, aku ngerti pentingnya. Tapi caranya gimana? Ribet nggak? Tenang, nggak usah ribet. Kamu bisa mulai dari 3 cara yang paling gampang ini. 1. Tulis manual di buku kecil. Ini cara paling klasik dan efektif. Bawa buku kecil kemana-mana. Setiap kali ada transaksi, langsung catat saat itu juga. Cukup pakai kolom sederhana, tanggal, barang atau jasa, dan jumlah. Misalnya, 15 Juli kopi Rp18.000. Beres, simple kan? Kuncinya konsisten. 2. Catat di HP pakai notes atau aplikasi bawaan lainnya. Ini praktis banget karena HP selalu di tangan kita. Kapanpun kamu habis belanja, langsung buka aplikasi notesmu dan ketik. Tapi pastikan kamu update setiap habis belanja ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda pasti lupa. 3. Pakai aplikasi keuangan pribadi. Ini cara yang paling modern dan powerful. Banyak aplikasi gratis yang bisa kamu pakai, seperti Money Lover, Dompetku, Spendi, atau tukang catatan keuangan harian. Aplikasi ini biasanya simple, mudah digunakan, dan bahkan bisa ekspor laporan bulananmu. Jadi kamu bisa lihat grafik pengeluaranmu dengan jelas. Yang penting dari ketiga cara ini cuma satu. Jangan skip. Sekali kamu skip mencatat, kebiasaanmu langsung hancur. Ini seperti rantai. Kalau ada satu mata rantai yang putus, yang lain juga ikut putus. Komitmen adalah kuncinya. Ada sebuah cerita, uang hilang 7 juta tanpa disadari. Saya punya teman, sebut saja namanya Budi. Gajinya 5 juta rupiah per bulan. Dia ini orangnya merasa sudah hemat banget. Dia bawa bekal dari rumah, jarang nongkrong, bahkan nggak pernah liburan ke luar kota. Tapi anehnya, tiap akhir bulan, saldonya selalu tinggal 200.000 rupiah. Dia bingung banget uangnya kemana. Akhirnya saya sarankan dia untuk iseng mulai nyatet semua pengeluarannya. Dan hasilnya, Budi shock. Setelah dia catat selama sebulan penuh, ternyata ini rincian bocor halus uangnya. Jajanan random seperti gorengan, kerupuk, minum di luar, 1,2 juta rupiah. Top up e-wallet yang ternyata sering banget dipakai untuk hal-hal kecil, 1,5 juta rupiah. Ongkos taksi online padahal bisa naik, motor atau angkutan umum, 900.000 rupiah. Langganan digital yang nggak terpakai, 350.000 rupiah. Makanan delivery yang sering diorder karena mager, 2,1 juta rupiah. Cemilan, kopi sachet di kantor, Grab Express buat hal nggak penting, 1 juta lebih. Totalnya 7 jutaan rupiah bocor, padahal gajinya cuma 5 juta. Artinya apa? Dia hidup di bawah minus 2 juta rupiah setiap bulan. Nggak heran kalau saldonya selalu menipis. Ini adalah bukti nyata betapa bahayanya kalau kita nggak mencatat. Uang Budi nggak hilang karena setan, tapi karena nggak dicatat. Catatanmu hari ini sama dengan kendalimu besok dan tantangan hari ini. Dengan mencatat kamu bisa tahu mana pos pengeluaran yang harus dikurangin. Bikin batas belanja mingguanmu sendiri. Bedakan mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang cuman keinginan. Merencanakan saving atau menabung dengan lebih terarah. Bahkan mulai investasi dengan dana yang tadinya bocor. Tanpa catatan, kamu hanya menebak-nebak. Dan menebak itu bukan strategi orang kaya. Orang kaya itu punya data, mereka punya kontrol. Nah sekarang, tantangan kamu untuk hari ke-8 ini simpel banget. Catat semua pengeluaran kamu hari ini. Tanpa skip. Beli gorengan di pinggir jalan, catat. Bayar parkir, catat. Transfer 10.000 rupiah buat saweran di live streaming, catat. Beli token listrik, bayar air, order Gojek semua, tanpa terkecuali, catat. Pakai cara apapun yang paling nyaman buat kamu. Manual di buku, pakai notes di HP, atau pakai aplikasi keuangan. Dan saya mau kamu tulis di kolom komentar di bawah. Hari ini saya catat semua pengeluaran saya. Ini bukan cuma soal komentar, tapi soal komitmen. Komitmen untuk mengendalikan uangmu. Bukan dikendalikan oleh uangmu. Ingat kata-kata ini. Uang yang tidak dicatat akan hilang, tapi uang yang dicatat bisa diarahkan. Dan kalau kamu bisa arahkan uangmu,
Kamu sedang dalam perjalanan yang benar menuju kebebasan finansial. Sampai jumpa besok di hari ke-9. Kita akan bahas topik yang nggak kalah penting. Penasaran kan? Jadi jangan lupa klik like video ini kalau kamu merasa ini bermanfaat, subscribe ke channel ini, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan satu hari pun dari perjalanan 100 hari menuju kaya ini. Sampai besok dan tetap semangat para pejuang finansial. Kamu pasti bisa.